Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Perikop ini perikop yang cukup terkenal dan banyak kita kutip dalam omongan kita sehari-hari, bahkan ketika kita memberikan nasihat atau ketika kita ngomong dengan teman. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ya, saya percaya kita sering mengucapkan kalimat ini, mendengar kalimat ini, dan saat ini kita akan belajar lebih dalam lagi dari perikop yang membahas tentang segala sesuatu ada masanya secara lebih mendalam lagi. Kita lihat ayat per ayat ya. Ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan dalam kedaulatannya, sudah mengatur menurut kedaulatannya akan masa untuk setiap peristiwa yang ada di bawah bumi ini, yang ada di bawah langit ini. Jadi segala sesuatu itu ada masanya. Tuhan sudah atur masanya untuk ini, masanya untuk ini. Nanti dari ayat 2 sampai ayat 8 kita lihat pengkhotbah memberikan kita beberapa contoh akan masa-masa yang Tuhan atur. Tapi kita melihat bahwa Tuhan sudah atur itu berdasarkan kedaulatannya, waktunya. Segala sesuatu yang ada di bawah langit ini, yang ada di dunia ini ada masanya. Masa untuk apa saja? Ayat yang kedua kita lihat contohnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi untuk kelahiran pun itu ada masanya, Tuhan sudah atur itu. Orang yang sudah hamil 9 bulan akan ada masanya bayi itu akan lahir. Kita tidak bisa karena kita senang hamil, disayang suami, rasanya lucu ada bayi dalam kandungan, aku mau 3 tahun begitu. Akan ada masanya itu akan lahir. Begitu. Jadi Tuhan sudah atur memang 9 bulan dalam kandungan itu akan ada waktunya. Mau tidak mau itu akan ada waktunya untuk lahir. Begitu pula dengan kematian. Tuhan sudah atur masa untuk orang itu hidup. Memang berbeda-beda, tapi pada umumnya 70, 80, 90, sekarang bisa sampai 100 atau 110 sekitar segitu. Tapi akan ada masanya. Orang tidak bisa berbuat bahwa aku mau tetap hidup sampai aku usia 200 tahun. Tuhan sudah tetapkan waktu kehidupan di dunia ini ada batasnya, ada masanya. Ada waktu juga untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Begitu pula pada waktu panen. Kita ngerti bahwa setiap tumbuhan itu ada masanya kapan tumbuhan itu ada baiknya ditanam, ya kan? Tanaman padi, tanaman jagung, cengkeh, kopi itu ada masanya. Dan juga ada waktunya. Kita tidak bisa bilang aku hari ini mau menanam padi, besok aku mau panen. Atau minggu depan aku mau panen. Enggak, itu ada waktunya. Tuhan sudah atur waktunya tumbuhan itu tumbuh, tumbuhan itu berbuah, dan kapan waktu itu harus dipanen. Jadi segala sesuatu Tuhan juga atur menurut waktunya. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ini kita bisa
bicara dalam konteks misalnya seperti kita membunuh hewan, ada waktu ketika kita membutuhkan makanan, hewan itu akan dibunuh. Atau ketika hewan itu sakit, dia memang harus dibunuh. Atau dalam konteks peperangan. Jadi ada waktu di mana tidak bisa dihindari bahwa seseorang itu harus membunuh orang lain karena menolong membela dirinya atau bahkan membela negara atau membela orang lain. Jadi ini ada waktunya juga kapan itu harus terjadi. Ada waktu untuk menyembuhkan. Jadi setelah orang sakit atau dalam konteks peperangan, setelah selesai peperangan, orang-orang yang sakit terluka itu ada waktunya untuk disembuhkan, untuk mereka dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Dalam konteks pembangunan kita juga melihat ada masanya, bangunan ini pun ada batasnya. Bangunan usia 50 tahun dan sebagainya itu harus direnovasi, dibongkar ulang. Kemarin lihat berita ada bangunan-bangunan yang usianya 50 tahun lebih, pemerintah mau bongkar ulang itu, dijadikan bangunan baru untuk tempat yang tertentu. Nah, jadi segala sesuatu ada masanya, ada waktunya dirombak, direnovasi, dibongkar. Dan pada saat peperangan pun ada banyak bangunan yang rusak, pada saat bencana pun ada banyak bangunan yang rusak, yang hancur. Tapi setelah itu selesai, ada waktunya untuk membangun kembali apa yang hancur, apa yang telah dirombak. Yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi pengkhotbah bilang bahwa ada waktu-waktu di mana manusia itu memiliki emosi, di mana dia bersuka cita, dia senang. Ada waktu-waktu di mana dia emosinya itu negatif, dia berduka cita atau dia bersedih. Jadi ada waktu kita menangis karena kita mengalami kesedihan, karena kita mengalami kekecewaan, waktunya kita menangis. Tapi ada waktunya juga kita ketawa, karena kita senang, karena kita berhasil atas sesuatu, karena kita bergembira karena sesuatu hal, karena kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Waktunya tertawa. Ada waktu juga kita untuk meratap dan waktu untuk menari. Meratap ini berbicara soal emosi yang lebih dalam dari sekedar menangis, emosi yang terluka begitu dalam sekali dibandingkan peristiwa-peristiwa biasa, kesedihan-kesedihan biasa yang kita alami. Seperti misalnya bencana di Palu. Orang-orang di Palu ketika mereka mengalami bencana, mereka bukan lagi menangis, tapi mereka meratap. Kita yang mendengar di sini mungkin kita menangis karena kita hanya bersimpati dengan apa yang terjadi, tapi kita tidak mengalami langsung. Tapi bagi mereka yang mengalami langsung, bagaimana rumah mereka hancur, rata dengan tanah, anak mereka meninggal, ibu bapak mereka meninggal, harta mereka sekejap lenyap, itu mereka meratap, mengalami kepedihan yang terlalu dalam sekali. Tapi ada waktunya juga orang itu menari. Menari menggambarkan suatu kegembiraan yang luar biasa, lebih dari sekedar kegembiraan yang biasa. Biasanya kita melihat ada tari-tarian dalam pesta pernikahan, dalam pesta-pesta yang besar yang diselenggarakan karena upacara wisuda, karena ya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan hati. Nah, ada waktunya, itu segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, istilah ada waktu untuk membuang batu dan mengumpulkan batu, banyak penafsir menafsirkan ayat ini itu bukan membuang batu seperti ya kita membuang batu begitu saja, bukan. Tapi ini adalah suatu gambaran tentang hubungan intim suami istri. Jadi ada waktunya suami istri itu berhubungan intim, ada waktunya mereka pantang dari hubungan intim. Kapan biasanya suami istri itu pantang dari hubungan intim? Pada saat misalnya salah satu pasangan sakit keras atau sakit, pada saat misalnya istri hamil tidak bisa hubungan intim, pada saat habis melahirkan mungkin juga ada beberapa bulan harus pantang hubungan intim. Jadi untuk itu pun ada waktunya. Tuhan juga udah atur. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk. Jadi misal ketika ada perpisahan, suami harus pergi perang dan sebagainya, ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dan sebagainya, itu harus ada waktu-waktu juga antara kebersamaan dan juga ada perpisahan. Ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi ayat yang 6 kalimat pertama ini kita bisa terjemahkan seperti ini. Ada waktu untuk mencari untung, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi ini dalam konteks perdagangan. Jadi ada waktu pekerja-pekerja atau orang-orang yang berjualan itu dia mendapatkan untung, tapi ada waktunya dia akan rugi. Ya, contoh yang sederhana kita bisa lihat di pasar-pasar di Hong Kong. Kalau pagi harga sayur-sayuran itu masih segar, itu agak mahal. Tapi kalau sudah jam 6, itu mereka semua beber di jalanan,
wah satu kotak itu isinya 3, satu basket isinya 3 dan sebagainya cuma $5, $10. Begitu murah sekali. Mungkin mereka akan rugi, begitu loh. Tapi mereka biarkan itu rugi daripada mereka mengalami kerugian yang jauh lebih besar ketika itu tidak dijual murah. Jadi ada waktunya. Ketika sayur-sayuran itu masih segar, itu waktunya mereka mendapatkan untung. Tapi ketika masa segar itu lewat, ya itu waktunya mereka harus membiarkan rugi. Jadi itu pun Tuhan atur waktunya, ada waktunya. Ada waktunya orang-orang mengalami keuntungan dalam bisnis, ada waktunya mungkin harus mengalami kerugian. Ada waktunya untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ini kita mengerti sekali dalam kehidupan sehari kita sudah sering melakukan ini. Kita sekarang musim, ya masih belum musim dingin, baju musim dingin kita masih kita simpan. Nanti kita ambil, baju musim panas kita simpan. Ada waktunya kita untuk simpan sesuatu barang. Ada waktunya kita lihat barang ini sudah kadaluarsa, kita harus buang. Makanan juga sama. Wah, makanan masih bisa 2 bulan kita simpan itu kue atau roti 1 minggu. Tapi setelah lewat masanya itu harus kita buang. Pakaian juga setelah kita simpan, kita pakai, kita keluarkan. Setelah beberapa tahun mungkin warnanya sudah luntur, sudah longgar dan sebagainya, sudah tidak layak pakai, benangnya sudah keluar semua, harus kita buang. Jadi segala sesuatu pun ada waktunya untuk itu. Untuk menyimpan, untuk membuang, Tuhan pun sudah atur, itu ada waktunya. Ayat yang ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Bicara soal merobek dan menjahit, ini bukan bicara soal penjahit, bukan. Tapi ini adalah suatu gambaran bicara soal orang yang berkabung. Di zaman Israel dulu, orang yang berkabung mengalami kepedihan hati yang sangat besar. Mereka itu akan berkabung dan mereka itu akan merobek, mengoyakkan pakaian mereka. Jadi ini bicara soal perkabungan. Jadi ada kalanya orang itu akan bersedih mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi, entah itu siapa. Dan pada saat itu mereka akan berkabung, mereka akan merobek, mengoyakkan pakaian mereka, begitu berduka. Dan kalimat selanjutnya dikatakan pada saat itu mereka akan berdiam diri. Jadi ada masanya ketika orang berduka, berkabung, dia akan berdiam diri, dia akan banyak ngomong. Orang yang biasanya cerewet pun akan diam. Orang yang biasanya suka ketawa-ketawa juga akan diam, begitu. Itu akan ada masanya. Tapi setelah masa perkabungan itu lewat, beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, emosinya kembali ceria lagi. Dia akan menjahit kembali pakaian yang sudah koyak, dan itu adalah masa dia untuk tertawa kembali. Jadi segala sesuatu ada masanya. Ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi kaitan membenci, perang, damai, mengasihi. Jadi pada saat perang, pada umumnya memang itu ada kebencian antara satu negara dengan negara lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ketika kondisi damai terjadi, mereka biasanya saling mengasihi. Jadi segala sesuatu itu ada masanya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca itu, yang kita baca tadi di atas, apa yang pengkhotbah ingin katakan kepada kita? Bahwa masa itu, segala peristiwa yang ada di dunia ini, itu adalah sementara. Tuhan sudah atur bahwa segala peristiwa yang ada di dunia ini, itu sifatnya hanya sementara, tidak ada yang kekal. Makanya ada masanya, ada batas waktunya, ada masa kadaluarsanya, kalau kita bisa bilang seperti itu. Apapun, dari soal makanan, soal pakaian, bahkan rumah ini pun, bangunan pun juga ada masanya. Dia harus direnovasi, dia harus diombak dan dibangun ulang. Untuk segala sesuatu ada masanya. Bahkan untuk peristiwa-peristiwa yang menyangkut emosi pun, itu ada masanya. Tidak ada yang kekal. Untuk peristiwa kesedihan, peristiwa senang, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Tidak selama-lamanya orang itu akan bersedih karena kehilangan orang yang dikasihi. Siapa yang pernah mengalami kesedihan karena kehilangan bapak, ibu, anak, atau saudara di sini? Ini saya salah satunya. Bapak saya meninggal karena kanker. Jadi saya juga tahu rasanya kepedihan hati itu. Rasanya ketika orang yang kita kasih itu meninggal, kita rasanya juga kayaknya ingin ikut mati. Kayaknya gimana aku bisa menghadapi hidup ke depan? Gimana aku bisa menjalani hidup tanpa dia? Gimana aku menjalani hari-hariku tanpa dia? Apalagi kehilangan suami atau kehilangan istri, kehilangan anak, itu duka cita yang begitu besar sekali. Kita rasanya nggak mampu melihat hari depan. Tapi kita semua sudah mengalami bagaimana peristiwa itu lewat dan kita semua bisa tertawa kembali. Setelah masa-masa beberapa bulan lewat, kita bisa tertawa kembali.
pada saat peristiwa itu terjadi memang kita tidak bisa tertawa, kita meratap, dan kita tidak bisa melihat harapan ke depan. Tapi itu ada masanya. Dan bersyukur Tuhan menciptakan emosi manusia itu, dia punya ketahanan untuk bisa menghadapi tekanan. Dan dia punya kemampuan untuk bisa kembali lagi seperti fleksibel. Jadi seperti busa yang ditekan, ya kalau kita lihat ada satu busa, semacam busa apa itu, dia ditekan begini, dia langsung tertekan, tapi tidak lama dia pelan-pelan muncul kembali seperti semula. Pernah lihat itu, tahu? Tahu. Tuhan, kita bersyukur Tuhan menciptakan seperti itu. Jadi ketika kita dalam tekanan, kita memang terhimpit, kita meratap, kita menangis, tapi Tuhan kembali menciptakan kemampuan kita, emosi kita, dan ketahanan kita untuk kembali seperti semula. Dan Tuhan rancang itu, Tuhan ciptakan itu. Jadi tidak ada kepedihan yang sifatnya kekal. Begitu juga tidak ada kesenangan yang sifatnya kekal. Makanya bagi kita yang mengalami kesenangan, mengalami kegembiraan, yang kita bisa melihat, satu, kita jangan sombong dan merendahkan orang lain yang saat ini dalam kondisi sedih. Kita takabur istilahnya dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan kesuksesan dan keberhasilan yang kita alami saat ini. Ingat, itu hanya sementara, tidak ada yang kekal. Begitu pula dengan kita mengalami kesedihan, kita mengalami kesulitan atau apapun. Sabarlah dan kuatkan hatimu, bahwa itu pun tidak kekal. Itu pun hanya sementara. Hanya sementara. Kepedihan karena kehilangan, kesulitan karena majikan, kesulitan apapun, kekecewaan atau apapun, itu hanya sementara. Kalau kita lihat ayat yang ke-15, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Maksudnya apa? Yang sekarang ini ada, dulu itu sudah ada. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang baru yang kita alami saat ini. Apapun. Bicara soal kejahatan, dulu juga ada kejahatan macam-macam. Bicara soal kesenangan, kebahagiaan, dulu juga ada. Bicara soal perceraian, dulu juga ada, bukan hanya sekarang. Bicara soal kematian, kehilangan orang yang dikasih, rasanya putus cinta seperti apa, dulu juga ada. Jadi saat ini segala peristiwa yang kita alami tidak ada sesuatu yang baru. Dulu sudah ada. Maksudnya apa? Semua orang itu, hampir semua orang pernah mengalami hal yang sama. Nah, seringkali masalahnya ketika kita dalam kepedihan hati khususnya, kita hanya merasa, aku sendiri yang paling malang. Tidak ada satupun yang bisa mengerti ini. Tidak ada satupun yang bisa mengerti rasanya putus cinta itu seperti apa. Tidak ada satupun yang bisa mengerti rasanya bangkrut itu seperti apa. Tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa mengerti rasanya dikhianati suami itu seperti apa. Tidak ada. Aku tok yang ngalamin. Aku yang paling malang di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa mengerti. Mereka semua ketawa-ketawa. Aku aja saat ini berduka yang sedih. Nah, seringkali kan kita seperti itu. Ketika kita mengalami kepedihan atau kesulitan, hanya majikanku aja yang paling sulit, semua majikan teman-teman yang lain semua enak. Tidak tahu rasanya sulitnya majikan seperti ini. Aku tok yang ngalamin, aku tok yang bekerja berat seperti ini. Tapi firman Tuhan bilang, itu sudah ada dulu. Bukan hal yang baru. Orang-orang sebelum kamu sudah pernah ngalamin itu. Bahkan yang sudah kita pun juga akan ngalamin. Bahkan yang sama-sama dengan kita pun juga banyak yang mengalami hal yang sama. Jadi bukan hanya kita. Pengertian ini menolong kita, menguatkan kita bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengalami kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena pada satu seringkali kita bilang, Tuhan gak mengerti kenapa ini kok terjadi sama aku. Orang lain kok gak ngalami, kenapa hanya aku yang ngalamin seperti ini. Kita gak tahu, tidak terbuka pikiran kita bahwa banyak orang mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Dan yang kedua yang kita perlu ingat dari ayat 15, kita harus siapkan hati kita bahwa peristiwa itu akan terus terjadi, terulang dalam kehidupan kita, ya kan? Allah mencari yang sudah lalu dan menghadirkan kembali dalam kehidupan kita. Maksudnya, ketika kita mengalami kekecewaan, contohnya, kita mungkin merasa bukan satu kali saya dikecewakan, Bu, ini yang kedua. Kenapa hidup saya terus dikecewakan dan dikecewakan oleh orang lain? Tenang, itu baru dua, nanti akan ada yang ketiga. Akan ada yang keempat. Entah berapa tahun yang kemudian akan ada. Begitu pula dengan kesedihan. Tidak hanya sekali kita akan mengalami kesedihan, tapi akan ada yang kedua kali, akan ada yang ketiga kali, akan ada yang keempat kali. Begitu pula dengan kesenangan. Tidak hanya
banyak sekali Tuhan izinkan kesenangan terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan menghadirkan itu terus berulang-ulang dalam kehidupan kita. Jadi jangan heran, jangan takut ketika kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa kok terjadi lagi? Kenapa kok dikecewakan lagi? Kenapa kok dikecewakan lagi? Itu akan terus terulang-ulang, sama seperti kesedihan dan kesenangan. Itu akan terulang-ulang dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tahu, ya memang inilah masa dalam kehidupan yang Tuhan sudah atur, yang aku harus jalani. Seperti ini. Jadi segala sesuatu ada masanya. Dan pengkhotbah juga memberitahu kita, ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu itu ada masanya, pengkhotbah mau untuk kita menghargai setiap masa yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar menghargai itu. Karena ada masanya. Ada masanya itu akan lewat. Ketika kita berkumpul dengan anak, hargai kesempatan berkumpul dengan anak. Akan ada masanya itu lewat. Seperti saat ini pengalaman saya, sering saya kadang dalam hati pikir, pengen cepetlah anak saya ini SMA begitu. Sering kerasa penat, rasa capek, rasa tertekan, urus 2 anak kecil, sekolah mereka harus temenin mereka belajar buat PR, aduh sampai malam-malam, antar sekolah dan sebagainya, banyak hal begitu, nggak bisa dilepas, nggak bisa ditinggal, karena memang masih kecil. Jadi rasa kayaknya penat sekali begitu. Belum lagi mereka ribut lah, kadang bertengkar, rumah berantakan, udah dibersihin, besok berantakan lagi. Tapi Tuhan ingatkan saya, itu akan ada masanya. Akan ada masanya bahwa kamu tidak akan lagi mendengarkan keributan anakmu di rumah, karena dia sudah besar. Kamu tidak akan antar dia ke sekolah lagi, tidak akan temani dia buat PR lagi. Akan ada masanya kamu pulang ke rumah dan kamu akan merasa kesepian. Mana anak-anak kok gak ada suaranya. Dan saya tidak mau pada saat itu terjadi, saya menyesal. Karena terlalu banyak saya tidak melewatkan waktu bersama dengan mereka dan menyesali kebersamaan dengan mereka saat ini. Baik, saya belajar menikmati. Meskipun ribut, meskipun lelah, meskipun capek, tapi saya belajar menikmati setiap masa. Karena ini pun akan ada masanya, ini akan lewat. Jadi segala sesuatu kita belajar untuk menghargai masa yang ada. Ketika kita bersama dengan teman-teman di sini, hargai itu. Kesempatan bergereja, melayani di sini, hargai. Ada masanya saudara akan pulang ke Indonesia dan tidak akan mengalami pengalaman yang saudara dapatkan di tempat ini. Jadi hargai setiap kesempatan yang ada, apapun. Hargai kesempatan ketika kita punya kesempatan untuk bekerja, ketika kita bergereja, hargai. Tuhan kasih kesempatan kita libur bergereja, hargai kesempatan itu, pakai kesempatan itu. Akan ada masanya kita mungkin kita tidak bisa bergereja lagi. Akan ada masanya mungkin kita tidak bisa melayani lagi. Entah karena kita tua, entah karena situasi politik, entah karena kita sakit, apapun kita tidak tahu. Tapi itu semua akan ada masanya, itu akan lewat. Kita hargai setiap kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Itu yang khotbah bicarakan kepada kita, untuk kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada batasnya. Dan hargai setiap kesempatan, jalani setiap waktu itu dengan bijak. Nikmati setiap masa yang ada, bahkan termasuk masa-masa sedih sekalipun. Hargai itu. Karena masa-masa sedih itu akan menolong kita untuk menguatkan hati kita ketika kita menghadapi masa sedih yang berikutnya. Itu akan juga menolong kita ketika kita bisa menghadapi masa gembira. Jadi kita tahu bahwa kegembiraan kita ini pun tidak kekal. Dan kita pun mengerti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ayat yang ke-9. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pengkhotbah itu seorang yang bisa dibilang seorang yang sinis. Ayat yang terkenal dalam kitab pengkhotbah itu ada satu kata yang terkenal sekali yang sering dipakai berulang-ulang, yaitu sia-sia. Kalau kita lihat kitab pengkhotbah ini penuh dengan kata sia-sia. Maksudnya segala sesuatu itu sia-sia, segala sesuatu itu kosong, segala sesuatu itu hampa. Jadi kita akan lihat kenapa pengkhotbah bicara seperti itu. Jadi dia pun juga sinis. Kalau gitu apa sih, ngapain kita bersusah-susah, kita harus bekerja di dunia ini dengan begitu capek, membanting tulang, berkeringat, ngumpulin duit, untuk apa? Untuk apa kalau begitu? Kenapa? Dia bilang untuk apa? Karena ada waktunya kita mati, ada waktunya kita juga susah, ada waktunya kita mungkin juga akan mengalami kesulitan hidup, duka cita, meratap karena kehilangan. Kalau gitu untuk apa semua kesenangan, segala jerih lelah ini untuk apa? Begitu. Nantinya kita coba kontraskan ayat ini dengan ayat yang ke-12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka.
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi pengkhotbah ini, saya jelaskan dulu, kita pengkhotbah ini, kita tidak tahu sebetulnya dengan jelas siapa penulisnya. Jadi para penafsir zaman dulu, mereka sepakat atau menurut mereka penulisnya itu adalah Salomo, Raja Salomo. Tapi penafsir-penafsir sekarang mengatakan sebenarnya itu bukan Salomo, kalau melihat dari bahasa tulisannya dan sebagainya, itu bukan zaman Salomo yang dipakai. Tapi pengkhotbah memberitahu kita bahwa dia adalah anak Raja Daud. Jadi ada yang mengatakan, ya dia satu, ada yang bilang itu Raja Salomo yang penulisnya. Yang kedua, bukan Salomo, tapi tetap adalah salah satu anak Raja Daud yang juga menikmati kesenangan, menikmati kemewahan, menikmati kuasa dalam kehidupannya. Atau seseorang yang memang dekat dengan Salomo, dia kalangan bangsawan atas tapi dia dekat dengan Salomo, dan yang ditulis dalam kitab pengkhotbah ini semua berkaitan dengan Salomo. Nah, kita tidak tahu jelas siapa, tapi kita tahu, yang kita yakini bahwa dia ini adalah seseorang yang memang berkuasa, yang punya jabatan, yang pernah menikmati kemewahan, dan seorang yang bijaksana sekali, karena kalau tidak dia tidak akan bisa menulis kitab seperti ini. Kitab pengkhotbah ini menurut mereka kemungkinan besar ditulis pada akhir hidup seseorang. Jadi orang yang sudah akhir hidupnya, biasanya itu orang yang penuh dengan pengalaman hidup. Dia orang yang sangat bijak sekali, sudah mengerti asam manis garam kehidupan ini, dan dia tahu bagaimana seharusnya memberikan nasihat kepada generasi berikutnya. Nah, jadi dia seorang yang pernah mengalami kemewahan hidup, kuasa, kenikmatan hidup, seorang yang kelas atas, menikmati begitu banyak cinta, punya banyak perempuan. Tapi dia mengatakan segala sesuatu itu sia-sia. Segala sesuatu itu sia-sia. Jadi dia sudah merasakan bahwa kenikmatan hidup itu pun sia-sia. Cinta yang begitu banyak dari banyak perempuan itu pun sia-sia. Kuasa dari seorang anak raja yang membuatnya memiliki kuasa yang besar daripada dibandingkan rakyat biasa, itu pun dikatakan sia-sia. Banyak hal dia katakan sia-sia. Di akhir hidupnya dia mengerti bahwa segala kenikmatan dunia itu, segala keberhasilan yang diperoleh, itu pun adalah sia-sia. Segala kerja keras, segala banyak uang, harta itu pun sia-sia. Kenapa sia-sia? Coba kita bandingkan dengan pasal yang kedua, ayat yang ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Hampir sama dengan tadi kita baca. Jadi maksudnya begini, pengkhotbah ini merasakan bahwa segala sesuatu kenikmatan dan kehebatan, keberhasilan, kemewahan, segala kesenangan, bahkan harta yang kita pikir itu menyenangkan, itu dapat memuaskan, pengkhotbah katakan itu sia-sia. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena dia sudah ngalamin. Itu pun sia-sia, itu pun hampa, itu pun kosong jika itu dilakukan di luar Tuhan. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita bisa menikmati makan, kita bisa menikmati minum, kita bisa menikmati kehidupan kita, ingat bahwa itu pun adalah pemberian Tuhan. Dan kita bisa merasakan kepuasan yang besar ketika kita mendapatkannya dari Tuhan. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, dia sudah merasakan itu. Dia pun merasakan ini tidak ada kenikmatan. Tapi kita bisa merasakan kenikmatan ketika Tuhan yang memberikannya kepada kita. Bukan dunia ini yang memberikannya kepada kita. Dia sudah punya banyak istri, dia punya banyak harta, dia sudah merasakan. Tapi dia katakan, itu pun sia-sia, hampa, tidak bisa memberikan kepuasan. Tapi kita bisa merasakan kepuasan ketika Tuhan yang memberikannya kepada kita. Sukacita itu pemberian Tuhan. Makanya pengkhotbah mengatakan, apa untungnya kita bekerja keras? Kamu dapatkan semuanya, kamu bisa memperoleh segala keberhasilan apa yang kamu mimpikan, yang kamu cita-citakan. Tapi jikalau itu didapatkan tanpa Tuhan, di luar Tuhan, itu tidak ada artinya, itu adalah sia-sia. Di bagian lain dikatakan bahwa
kenikmatan untuk merasakan hidup itu bukan semua orang punya kesempatan itu. Ada banyak orang yang mereka bekerja keras tapi tidak punya kesempatan untuk menikmati hasilnya. Berapa banyak orang yang mungkin kita dengar, kita tahu dia bekerja keras banyak hidupnya sampai dia berhasil, punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi ketika dalam punya keberhasilannya dia langsung jatuh sakit. Atau mungkin setelah dia berhasil mendapatkan kekayaannya, keberhasilannya dan sebagainya, kemudian tidak bisa menikmatinya karena mungkin sakit atau karena meninggal. Ada banyak orang tidak bisa menikmati hasil. Jadi ketika kita bisa menikmati hasil daripada jerih lelah kita bisa menikmati kehidupan ini, itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Rasa senang, rasa bisa menikmati, itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan atur bahwa ada orang-orang yang memang tidak akan bisa mengalami atau menikmati hasil dari segala kerja kerasnya. Dan kita lihat ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetap bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maksudnya begini, segala peristiwa yang terjadi sesuai dengan masanya itu indah. Jadi kalau segala peristiwa itu kita biarkan terjadi sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, itu indah. Misalnya kita memang menanam padi pada masanya, akan indah. Tapi kalau kita ngotot, belum masanya kita tanam, berantakan. Atau ketika kita panen sesuai dengan masanya, itu indah. Tapi kalau kita ngotot, enggak, minggu depan aku harus panen, kita cabutin semua. Ya kita ngerti lah apa yang kita alamin, kerugian besar. Enggak indah. Jadi segala sesuatu yang kita biarkan terjadi sesuai dengan masanya itu indah sekali. Ketika kita biarkan bayi itu lahir pada waktunya, indah, dia akan lahir dengan sehat. Tapi ketika misalnya prematur, ya kita tahu ada begitu banyak risiko yang terjadi. Nah, jadi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Begitu pula ketika kita bekerja keras dari hasil segala jerih payah kita, masanya kita bekerja, masa kita produktif, kita bekerja keras, kita tabung uang, itu akan indah pada waktunya, kita akan menikmati. Ada masanya kita tidak bisa bekerja keras lagi. Ada masanya kita waktu kita untuk menikmati dari kerja keras kita, yaitu pada saat mungkin kita pulang ke Indonesia, ketika umur kita sudah tidak bisa produktif lagi dan kita tidak bisa bekerja, itu masanya. Tapi kalau kita tidak pakai waktu ini, masa kita bekerja, masa kita menabung, kita nggak tabung uang, nanti masa kita harus menikmati uang kita, apa yang terjadi? Kita mungkin pinjam sana sini untuk bertahan hidup, atau mungkin kita ngotot paksa dengan tubuh sudah tua, dengan kondisi penyakit, kita paksa untuk bekerja, akhirnya malah tubuh kita yang hancur dan yang rusak. Jadi itu tidak indah. Hidupilah dan lakukan atau biarkan segala sesuatu peristiwa itu terjadi sesuai dengan masanya. Masa bekerja, bekerjalah dengan baik. Dan masa bekerjanya adalah masa untuk menabung. Menabunglah dengan baik untuk masa depanmu. Dan ketika masanya ini lewat, dan masa tua, masa menuai hasil itu datang, dan kita akan menikmati keindahan. Kenapa? Karena kita tidak lagi bekerja, tapi ada tabungan dan ada biaya hidup untuk kita bisa melewati masa tua kita dengan baik. Jadi kalau kita tidak menghargai waktu, kita bolak-balik ini, peristiwa ini, atau kita ngotot, itu terjadi lebih awal dari yang kita mau, akan hancur. Seseorang yang bisa bertahan menjaga kekudusannya dalam masa pacaran, sehingga ketika dia menikah, dia akan menikmati keindahan segala sesuatunya. Tapi seorang yang ngotot, aku mau dulu merasakan kenikmatan hubungan suami istri sebelum menikah, dia tidak akan merasakan keindahan pada saat pernikahan. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, dan biarkan itu yang terjadi. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan masanya, dan kita ikuti jalannya Tuhan. Dan kita gunakan waktu dengan bijak, menjalani kehidupan ini dengan bijak. Jangan sampai kita menyesal. Masa kita masih di Hong Kong, baik-baik kita jalani masa ini. Masa kita masih kuat bekerja, masih sehat bekerja, jalani baik-baik. Akan ada masanya, itu cuma tidak ada lagi. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, Tuhan memberikan kita kesadaran akan waktu. Jadi Tuhan memberikan kita kesadaran akan waktu, sehingga kita mengerti bahwa waktu ini terbatas. Waktu ini ada masanya, bahwa waktu ini hanya seperti ini nih. Itu Tuhan berikan kesadaran. Setiap orang Tuhan berikan kesadaran. Tuhan berikan kesadaran itu dalam hati dan pikiran kita. Cuma sejauh mana kita meresponi kesadaran Tuhan ini, itu yang masalah.
Jadi Tuhan berikan kesadaran bahwa kita mengerti. Contohnya, aku mengerti bahwa aku bekerja di Hong Kong tidak akan lama, karena masa umurku juga ada batasnya. Atau mungkin kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa bekerja sesuai dengan kemauan kita. Tiba-tiba mungkin kita menjatuh sakit sehingga kita harus pulang ke Indonesia. Atau kondisi di mana mungkin kita tiba-tiba harus pulang ke Indonesia dan tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Kita mengerti, makanya selama aku masih bisa bekerja dengan baik, aku harus atur uangku baik-baik. Sehingga ketika aku pulang ke Indonesia, kehidupan untuk ke depan, modal ke depan itu memang sudah ada. Itu Tuhan yang berikan kesadaran. Tapi sejauh mana kita mau meresponi kesadaran yang Tuhan beri, itu kita punya tanggung jawab pribadi. Itu yang kita harus mengerti. Tapi Tuhan juga berikan itu. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu itu ada batas usianya, ada masanya, ada batasnya, tidak ada yang kekal. Itu yang kita harus manfaatkan dengan baik segala anugerah Tuhan untuk kita menjalani setiap peristiwa dengan setiap masanya. Pengertian yang kedua, kekekalan adalah Tuhan memberikan nilai-nilai kekal dalam hati dan pikiran kita, sehingga memang tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat memuaskan kita. Karena memang Tuhan berikan nilai kekal itu dalam hati kita. Kita diciptakan untuk kekekalan, sehingga memang tubuh kita, hati kita, emosi kita, jiwa kita tidak bisa dipuaskan dengan apa yang namanya barang yang fana di dunia ini. Jadi kita diciptakan untuk kekekalan, makanya jiwa kita tidak dapat dipuaskan oleh sesuatu yang bukan kekal. Makanya ini pengkhotbah udah ngalamin. Dibilang perempuan, cinta, tidak bisa memuaskan aku. Awal mulanya bergairah, dia lihat perempuan cantik, dapat istri dan sebagainya. Pernikahan tidak bisa memuaskan. Dia udah ngalamin, makanya dia tulis ini. Harta benda begitu banyak, tidak bisa memuaskan. Jabatan kekayaan tidak bisa memuaskan. Dia udah ngalamin, makanya dia kasih tahu kita. Kenapa? Karena memang tubuh kita diciptakan untuk kekekalan, jiwa kita diciptakan untuk kekekalan. Sehingga tidak ada sesuatu apapun, suami seganteng apapun, sebaik apapun, tidak ada seorang laki-laki sebaik apapun yang dapat memuaskan kita. Tidak ada perkawinan sesempurna apapun yang dapat memuaskan kita. Tidak ada rumah sehebat apapun yang dapat memuaskan kita. Tidak ada tabungan sebanyak apapun di rekening kita yang dapat memuaskan kita. Itu kita mengerti. Tuhan memberikan kekekalan. Makanya kita mengerti, kenapa ya kalau aku menikah tapi aku juga, ya memang aku cinta suamiku, tapi juga pernikahan juga ada begitu banyak masalah, tidak bisa memuaskan. Karena memang Tuhan berikan kekekalan supaya hati kita tidak terpaut pada hal yang di dunia ini, tidak terpaut kepada suami kita, tidak terpaut kepada rumah kita. Ketika orang ada dalam ujung maut, apa yang membuat seseorang itu bisa punya harapan untuk bisa kuat? Saya pikir hanya Tuhan. Tidak ada pikiran rumahnya itu kan bisa berikan dia kedamaian dan sukacita, suaminya yang baik, pacarnya yang ganteng begitu. Tidak, tapi hanya Tuhan. Karena memang manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Tuhan tidak mau kita tuh puas, makanya kenapa kita cepat bosan. Ada orang yang habis putus cinta kayaknya mau bunuh diri. Begitu kan? Karena aku udah bisa hidup tanpa dia, begitu. Lebih baik aku mati daripada aku hidup tanpa orang ini, begitu. Ya kan? Berapa bulan kemudian jatuh cinta sama orang lain. Ya kan? Jatuh cinta sama orang lain. Terus gimana itu? Ngerti ya? Jadi maksudnya memang hati kita tidak akan bisa fokus pusat memang pada satu hal yang dapat memuaskan kita. Memang Tuhan buat hati kita, hidup kita tidak bisa akan dipuaskan. Kita kan bosan. Dengan baju baru, wah kita senangnya minta ampun, begitu kan? Baju mahal senang minta ampun. Tapi setelah pakai 3 kali, 4 kali kita juga bosan. Iya. Begitu kan? Beli lagi yang baru, dengan tas juga bosan. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kita tidak bisa puas. Karena memang kita diciptakan bukan untuk puas dengan hal-hal yang ada di dunia ini, tapi kita dipuaskan hanya dengan hal yang bersifat kekal. Nah, kenapa? Kita lihat ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini tujuannya. Dari semua yang sudah kita bicarakan, kenapa Tuhan ciptakan masa demi masa? Kenapa Tuhan ciptakan semua peristiwa itu hanya sementara? Segala sesuatu itu ada batasnya.
Kenapa Tuhan tidak pernah bisa memberikan kita kepuasan akan sesuatu hal atau terhadap suatu orang? Kenapa kita bisa merasa sia-sia dan bosan dengan banyak hal di dunia ini? Kemewahan, kekayaan, harta juga tidak bisa memuaskan kita. Tuhan rancang itu, Tuhan tetapkan itu supaya manusia takut akan Dia. Kita lihat dulu kalimat sebelumnya ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Jadi segala peristiwa, segala masa yang Tuhan tetapkan, itu sudah ditetapkan Tuhan dalam kedaulatannya, dan kita tidak bisa ganggu gugat. Kita tidak bisa bilang, Tuhan aku mau hidup selamanya atau hidup 1000 tahun. Tidak bisa. Tuhan sudah tetapkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa memberontak kepada Tuhan atau kita ingin melawan Tuhan dengan menetapkan masa yang kita mau. Aku mau hidup sampai 150 tahun misalnya. Wah, kita minum obat-obatan segala macam, segala obat kuat kita minum. Ya, akhirnya kalau kita melawan Tuhan, akhirnya kita sendiri yang hancur. Jadi Tuhan sudah tetapkan masa demi masa, peristiwa demi peristiwa. Tuhan memang tetapkan seperti itu supaya manusia takut akan Allah. Jadi tujuannya satu. Tuhan mau kita tuh takut akan Dia. Ketika kita menyadari bahwa aku ini terbatas ternyata ya. Bahkan untuk hari besokku pun aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak bisa kontrol. Bahkan masa kesenangan yang aku nikmati saat ini, aku pun nggak bisa pertahankan dia untuk menjadi kekal. Aku akan senang terus sampai aku mati. Nggak bisa kita pertahankan, karena semua itu hanya sifatnya sementara. Ketika kita menyadari bahwa aku ini pun lemah, aku ini terbatas, aku nggak bisa mengontrol waktuku, nggak bisa menguasai hidupku, nggak bisa mengatur masa-masa dalam hidupku, kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan hidup ini memang penuh misteri. Itu salah satu tadi ayat bilang, tetapi kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memang memberikan kita kesadaran akan waktu, tapi dalam kesadaran akan waktu itu tetap ada misteri yang Tuhan tidak akan bukakan kepada kita. Yang tetap menjadi misteri kedaulatannya Tuhan. Kita tidak tahu. Salah satunya aja kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Makanya ketika kita tidak tahu, kita sadar bahwa Tuhan, aku butuh Engkau untuk menjalani hidup ini. Ketika kita menjalani masa-masa senang kita, masa-masa tertawa kita pun sadar kita butuh Tuhan. Supaya ketika masa ini lewat, kita tetap ingat Tuhan. Dan kita tidak jatuh. Begitu banyak orang yang ketika dia mengalami kekayaan, ketika dia bangkrut, akhirnya dia nggak bisa tahan menghadapi hidupnya, bunuh diri. Makanya dalam masa senang pun kita butuh Tuhan. Kita sadar bahwa ketika aku bisa senang saat ini, aku menikmati, aku saat ini melewati masa tertawa, itu pun adalah pemberian Tuhan. Dan aku bersyukur, kita tetap ingat Tuhan dalam masa seperti itu. Tapi ketika masa kesulitan tiba, masa kehilangan tiba, itu pun kita butuh Tuhan lebih lagi. Supaya kita kuat menjalani masa-masa yang sementara itu. Jadi dalam situasi apapun, Tuhan mau kita untuk terhubung dan fokus dengan Tuhan. Dalam setiap peristiwa, Tuhan mau kita selalu terhubung dengan Tuhan. Entah itu peristiwa yang positif, peristiwa yang menyenangkan, entah itu peristiwa yang negatif, peristiwa yang menyedihkan. Tuhan mau untuk kita terus terhubung dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Meminta Tuhan untuk menuntun langkah kita, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus menjalani hidup ini. Ketika kita melewati masa senang, kita tahu itu adalah pemberian Tuhan dan kita tidak takabur melewati masa senang itu. Kita tidak lewat batas melewati masa senang itu. Ketika kita dalam keadaan susah pun, Tuhan pun memberikan kita kekuatan meminta Tuhan, karena kita tahu ini hanya sementara. Ini akan lewat, masa ini akan lewat, tidak akan selama-lamanya. Tapi kita pun tetap membutuhkan Tuhan untuk melewati masa duka ini, masa kehilangan ini, masa kesedihan ini. Setiap saat kita butuh Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengandalkan Dia, hidup fokus dengan Tuhan, menjalani hidup ini dengan hikmat-Nya. Dan biar Tuhan menuntun kita melewati masa-masa kita dengan hikmat Tuhan.